Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dupin Alton dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Sabtu 13 Maret 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil kami untuk semakin bersikap rendah hati terhadap yang lain. Namun terkadang kecenderungan kami adalah ingin menyombongkan diri, menganggap diri lebih pintar, lebih suci dari sesama kami. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahilah kami Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami dengar mampu mengubah kami dan membuat kami semakin rendah hati dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesombongan dan keangkuhanmu boleh melukai orang lain, tetapi pada gilirannya akan membunuh dirimu sendiri. Kesombongan dan keangkuhan kadang ditonjolkan oleh orang-orang tertentu hanya untuk menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, sesaat ketika Anda memiliki kerendahan hati, lalu Anda akan menutupi segala kelebihanmu, tidak memamerkan kepada orang lain, tetapi membiarkan orang lain mengetahuinya sendiri. Dan itulah karena kerendahan hati. Para sahabat sekalian, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat dua tipe orang yang juga ada di sekitar kita, tetapi kadang kita juga memerankan dua tipe ini. Kadang kita tampil sebagai orang yang sombong dan angkuh akan apa yang kita miliki,
entahkah itu kepintaran, entahkah itu keahlian, entahkah itu uang dan materi serta harta yang lainnya. Kita memamerkan semuanya itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mendapatkan pujian. Kita merasakan seakan-akan harkat dan martabat kita terangkat dengan apa yang kita pamerkan. Di lain pihak, kita melihat model orang-orang yang berhati mulia, yang memiliki sikap kerendahan hati seperti pemungut cukai. Dia sadar bahwa dia adalah seorang pendosa. Tetapi kesadaran itu lalu membuat dia bersikap rendah hati. Di hadapan Tuhan dia merasa diri tidak apa-apa. Dan inilah spirit atau semangat yang harus kita hidupi selama masa prapaskah ini. Mari kita memotong, memangkas dan menghancurkan kesombongan kita dengan kerendahan hati. Dan pertobatan adalah cara terindah. Cara terindah untuk kita selain menyesali segala sikap dan tingkah laku kita, tetapi berbalik kepada Allah. Firman hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kesombongan tidak menambah sedikit pun dari apa yang Anda miliki sebagai kebesaran hati. Justru kesombongan pada akhirnya akan membunuh dan menghancurkan dirimu sendiri. Sebaliknya, di masa prapaskah ini marilah kita gunakan atau kita praktekkan sikap rendah hati. Mengakui kelemahan kita, menyesali dosa dan salah kita, bukan berarti kita manusia yang lemah, bukan. Kita melakukannya karena kita sadar bahwa Tuhan mencintai kita. Sekarang kukatakan kepadamu, Tuhan mencintai Anda, maka bertobatlah dan kembalilah kepadanya. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan.